Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang Khalifah Agung, pemimpin seluruh negeri Islam, tapi di hadapan hukum beliau berdiri sama seperti rakyat biasa. Bahkan anaknya sendiri tidak luput dari cambuk keadilan. Inilah kisah yang membuat sejarah menunduk hormat pada nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keadilan seperti Sayyidina Umar yang menegakkan kebenaran meski melawan dirinya sendiri. Jadikan kami hamba yang berani jujur di hadapan-Mu, tidak silau oleh kuasa dan tidak tunduk pada hawa nafsu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita, mari kita renungi kisah luar biasa ini sampai akhir. Karena dari cambuk yang jatuh kepada anaknya sendiri, kita belajar tentang arti sejati kepemimpinan, kejujuran, dan takutnya seorang pemimpin kepada Allah Ta'ala. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Umar bin Khattab, khalifah yang tidak tunduk pada keluarga. Setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, umat Islam berada di masa penting. Siapa yang akan memimpin sepeninggal beliau? Abu Bakar menulis wasiat yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Sebagian sahabat awalnya ragu, sebab mereka tahu watak Sayyidina Umar keras, tegas, dan tidak mudah berkompromi. Tapi justru sifat itulah yang dibutuhkan di masa transisi, yaitu ketegasan yang berpihak pada kebenaran. Maka setelah umat menerima keputusan itu, Sayyidina Umar pun memegang amanah kepemimpinan pada tahun ke-13 Hijriah. Begitu menjadi khalifah, Sayyidina Umar langsung mengubah pola pemerintahan. Beliau tidak memperlakukan jabatan sebagai kehormatan pribadi, melainkan beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak riwayat, seperti disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra dan oleh Al-Baladzuri dalam Fathul Buldan, Sayyidina Umar sering berkata kepada dirinya sendiri di malam hari, "Celaka engkau wahai Umar, jika satu rakyatmu kelaparan sementara engkau kenyang." Prinsipnya sederhana, kekuasaan bukan alat untuk dimuliakan, tetapi amanah untuk menegakkan keadilan. Keadilan inilah poros utama seluruh kebijakan Sayyidina Umar. Beliau tidak memisahkan antara hukum agama dan urusan pemerintahan. Bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keadilan adalah ibadah. Beliau berpegang teguh pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135. "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Ayat ini sering dikutip oleh Sayyidina Umar dalam khutbah dan nasihatnya kepada para pejabat. Dalam catatan Tharikh At-Tabari, Sayyidina Umar pernah berkata di hadapan para gubernurnya, "Siapapun yang diutusku untuk memimpin rakyat, ketahuilah bahwa engkau diutus bukan untuk dimuliakan, tapi untuk melayani. Dan ketahuilah Allah akan menuntutmu atas kezaliman sekecil apapun, bahkan kepada keluargamu sendiri." Sayyidina Umar sangat menekankan prinsip al-adl, yaitu keadilan, sebagai penopang kekhalifahan. Tidak ada perlakuan istimewa untuk keluarganya, tidak ada imunitas bagi pejabat. Beliau menolak keras segala bentuk nepotisme. Dalam kitab Al-Amwal karya Ibnu Ubaid diceritakan bahwa Sayyidina Umar bahkan melarang keluarganya berdagang dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai khalifah. Beliau berkata kepada mereka, "Kalian adalah keluarga Umar. Orang-orang akan membeli dari kalian bukan karena barang, tetapi karena nama Umar. Itu tidak adil, maka jangan berdagang dengan nama itu." Beberapa riwayat menggambarkan betapa seriusnya Sayyidina Umar dalam menjaga prinsip tersebut. Misalnya, ketika seorang gubernur yang beliau tunjuk diangkat menjadi pejabat di Mesir, Sayyidina Umar menulis surat pengangkatan yang terkenal keras isinya. "Aku tidak mengangkatmu untuk menjadi penguasa atas rakyat,
tetapi sebagai pelayan mereka. Jika engkau menindas satu orang saja, aku akan mengambil haknya darimu." Surat seperti itu tidak hanya formalitas, karena Sayyidina Umar benar-benar menegakkannya. Beliau memiliki sistem pengawasan ketat terhadap pejabat. Ada lembaga khusus yang bernama Diwan Al-Ahkam dan Diwan Al-Muzalim yang berfungsi menerima pengaduan rakyat terhadap pejabat, bahkan terhadap keluarga khalifah sendiri. Dalam riwayat Al-Baladzuri, pernah ada pejabat dari Bahrain mengirim hadiah untuk Sayyidina Umar berupa minyak wangi. Sayyidina Umar menolak dengan tegas. Beliau berkata, "Hadiah bagi seorang penguasa adalah bentuk suap." Lalu beliau membagikan minyak itu kepada masyarakat Madinah. Prinsip yang sama beliau terapkan untuk keluarganya. Ketika putranya membawa harta dari negeri Syam, Sayyidina Umar memerintahkan untuk memeriksa apakah harta itu hasil perdagangan jujur atau keuntungan karena statusnya sebagai anak khalifah. Setelah diselidiki, ternyata sebagian memang karena pengaruh nama ayahnya. Maka Sayyidina Umar mengambil seluruh keuntungan itu dan memasukkannya ke Baitul Mal. Kisah lain diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Suatu hari, istri Sayyidina Umar ingin menikmati manisan yang sedang populer di Madinah. Sayyidina Umar bertanya, "Dari mana uangnya?" Istrinya menjawab, "Dari sisa belanja harian." Sayyidina Umar lalu mengambil sisa uang itu dan menyerahkannya ke Baitul Mal, seraya berkata, "Jika ada sisa dari nafkahku, berarti selama ini aku memberi lebih dari yang semestinya. Itu hak umat, bukan hak kita." Sikap seperti itu bukan pencitraan. Sayyidina Umar betul-betul hidup sederhana. Rumahnya tidak jauh berbeda dari rakyat biasa. Dinding dari tanah, tikar kasar, dan pakaian yang sering beliau tambal sendiri. Bahkan ketika utusan dari Persia datang, mereka sempat tidak mengenali mana khalifah karena Sayyidina Umar sedang tidur di bawah pohon tanpa pengawal. Dalam riwayat Ibnu Katsir, salah seorang utusan berkata dengan kagum, "Engkau memerintah dengan adil, maka engkau tidur dengan tenang." Namun, ketegasan Sayyidina Umar tidak berarti kaku. Beliau selalu mendengarkan pendapat orang lain, termasuk kritik keras. Pernah seorang wanita menegur kebijakannya di masjid tentang mahar, dan Sayyidina Umar langsung menarik ucapannya di depan umum sambil berkata, "Wanita itu benar, Umar salah." Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan baginya meliputi semua aspek, dari urusan keluarga, rakyat, hingga dirinya sendiri. Dalam masa kekhalifahan yang panjang, Sayyidina Umar membangun struktur hukum Islam yang kuat. Beliau menegakkan sistem pengadilan, membentuk lembaga keuangan politik, dan memastikan distribusi zakat berjalan tanpa penyimpangan. Semua sistem itu diawasi langsung olehnya. Tidak ada laporan yang dianggap kecil. Jika ada pengaduan rakyat terhadap pejabat, Sayyidina Umar akan memeriksa sendiri atau mengirim utusan ke lapangan. Keadilan itu pula yang menjadikan namanya dihormati bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh rakyat non-muslim di bawah kekuasaannya. Dalam catatan sejarah Kristen Koptik Mesir, disebut bahwa penduduk Mesir merasa lebih aman di bawah pemerintahan Sayyidina Umar dibanding masa Bizantium sebelumnya. Mereka tahu jika ada kezaliman, mereka bisa langsung mengadu kepada khalifah. Prinsip inilah yang kelak menjadi latar peristiwa penting yang akan terjadi di kemudian hari. Saat keadilan Sayyidina Umar diuji bukan oleh musuh, bukan oleh pejabat, tapi oleh darah dagingnya sendiri. Namun pada tahap ini cukup kita pahami satu hal. Sayyidina Umar telah membangun sistem nilai yang kokoh. Beliau tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi hidup di dalamnya. Dalam catatan para ahli sejarah Islam klasik seperti Ibnu Sa'ad, Al-Baladzuri, dan Ibnu Katsir, seluruh kebijakan Sayyidina Umar bersumber dari keyakinan. Jika seorang pemimpin takut kepada Allah, maka rakyat tidak akan takut kepadanya. Keadilan baginya bukan pilihan moral tetapi kewajiban syar'i. Karena itu, ketika kelak datang ujian terhadap anaknya sendiri, dasar pemahaman itu sudah terbentuk kuat. Beliau sudah lama menyiapkan dirinya untuk menegakkan hukum siapapun yang melanggar, termasuk keluarganya sendiri. Sosok Asim bin Umar dan kejadian yang memantik perselisihan.
Asim bin Umar bin Khattab adalah salah satu anak dari Khalifah Sayyidina Umar yang lahir pada masa awal kekhalifahan Islam. Ibunya bernama Ummu Asim binti Asim bin Adi al-Ansariyah, seorang wanita dari kabilah Ansor yang dikenal soleh dan kuat menjaga kehormatan keluarga. Dari garis ibu, Asim juga memiliki hubungan dengan Khalid bin Walid, panglima besar Islam. Artinya, darah keberanian mengalir dari dua arah, dari ayahnya yang tegas dan dari keluarga ibunya yang dikenal pemberani di medan perang. Riwayat tentang sosok Asim banyak ditemukan dalam kitab-kitab sejarah klasik seperti Tarikh Damasik, karya Ibnu Asakir, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dari sumber-sumber itu tergambar bahwa Asim tumbuh dalam suasana keluarga yang disiplin dan keras dalam mendidik. Sayyidina Umar mendidik anak-anaknya bukan dengan kemewahan, tetapi dengan keteladanan dan rasa tanggung jawab. Dalam rumah Sayyidina Umar, semua anak diajari untuk jujur dan menahan diri dari harta umat. Bahkan, makanan yang mereka makan seringkali sama sederhananya dengan rakyat biasa. Meskipun begitu, Asim mewarisi sifat-sifat khas ayahnya, berani, cepat bertindak, dan keras dalam menegakkan apa yang dianggapnya benar. Beliau bukan anak yang lembek atau mencari perlakuan istimewa sebagai putra khalifah. Namun, sifat kerasnya itu kadang membuatnya bertindak lebih cepat dari pikirannya. Itulah konteks yang membuat peristiwa di Madinah ini terjadi. Riwayat berbeda menceritakan latar peristiwa itu. Sebagian menyebut terjadi di sebuah pasar di Madinah. Sementara riwayat lain, seperti disebut dalam Tarikh Damasik, menyebut kejadiannya di sebuah lapangan tempat warga biasa berlatih dan berdagang kuda. Madinah saat itu memang menjadi pusat aktivitas ekonomi, dan anak-anak pejabat maupun rakyat sering berinteraksi tanpa pembeda. Suatu hari, menurut riwayat yang lebih kuat, Asim terlibat dalam perselisihan dengan seorang pemuda dari kalangan masyarakat biasa. Ada yang mengatakan sengketa itu berawal dari urusan seekor kuda yang akan dibeli. Tetapi keduanya berbeda pendapat soal harga dan kepemilikan. Versi lain mengatakan bahwa perdebatan terjadi karena saling ejek di tempat umum, lalu memanas. Namun, semua riwayat sepakat pada satu hal, yaitu peristiwa itu bukan masalah besar secara hukum, melainkan pertikaian kecil yang melibatkan emosi anak muda. Asim yang saat itu masih dalam usia pemuda dan memiliki rasa otoritas sebagai anak khalifah. Ketika lawannya bersikap keras dalam perdebatan, Asim mengambil cambuk, alat yang biasa dibawa orang di pasar untuk mengatur hewan, dan Asim menggunakan itu untuk mencambuk pemuda itu. Tidak disebutkan berapa keras cambukan itu, tapi cukup membuat pemuda tersebut tersinggung dan merasa dipermalukan. Yang menjadi masalah bukan sekedar rasa sakit fisik, melainkan penghinaan di depan umum. Di masyarakat Madinah pada masa itu, kehormatan seseorang adalah hal besar. Orang bisa menanggung luka fisik, tapi tidak menerima jika kehormatannya diinjak. Karena itu, pemuda itu merasa perbuatan Asim tidak adil. Ia tahu hukum Islam melarang siapapun memukul orang lain tanpa alasan syar'i. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa di Madinah, keadilan tidak berhenti di pintu rumah khalifah. Sebagian riwayat menyebut bahwa orang-orang di sekitar tempat kejadian sempat berusaha menenangkan situasi. Beberapa menasehati pemuda itu agar tidak memperpanjang perkara, mengingat pelakunya adalah anak Amirul Mukminin. Tapi, jawaban si pemuda justru menandai besarnya wibawa keadilan di masa Sayyidina Umar. Ia berkata, "Aku tidak takut kepada Umar, karena aku tahu dia tidak membela keluarganya sendiri jika mereka salah." Kata-kata itu menyebar cepat. Di masa Sayyidina Umar, rakyat tahu bahwa pengaduan apapun, besar atau kecil, akan diterima langsung oleh khalifah. Tidak ada pintu istana tertutup, tidak ada penjaga yang menghalangi rakyat menemui pemimpin. Sayyidina Umar menegakkan sistem majelis al-musyawarah di Masjid Nabawi, tempat siapapun bisa datang untuk mengadu. Maka pemuda itu memutuskan akan membawa perkaranya ke sana. Asim sendiri setelah peristiwa itu tampak menyesal. Dalam sebagian riwayat disebut, beliau menyadari tindakannya tidak seharusnya dilakukan di tempat umum. Tapi rasa malu dan harga diri sebagai anak khalifah
membuatnya tidak langsung meminta maaf. Sementara itu, kabar tentang kejadian ini mulai terdengar oleh sebagian sahabat yang berada di sekitar Madinah. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Baladhuri mencatat bahwa peristiwa ini menjadi perhatian karena melibatkan keluarga khalifah. Namun, mereka juga menegaskan bahwa tidak ada catatan yang menyebut Asim bersikap sombong dengan statusnya. Justru, beliau dikenal sebagai anak yang taat dan sering ikut dalam pengajian para sahabat di Masjid Nabawi. Peristiwa cambuk itu lebih merupakan luapan spontan seorang pemuda yang sedang belajar menahan diri. Menariknya, sebagian ahli sejarah menyoroti konteks sosial Madinah pada masa itu. Pemerintahan Sayyidina Umar baru saja memperluas wilayah Islam hingga ke Syam, Irak, dan Mesir. Banyak harta rampasan perang masuk ke Madinah. Dalam situasi seperti itu, anak-anak muda Madinah mulai mengenal kehidupan yang lebih terbuka dan kompetitif. Perdagangan meningkat, pasar semakin ramai, dan hubungan antar individu makin kompleks. Dalam kondisi itu, wajar jika gesekan sosial mudah terjadi, termasuk antara keluarga khalifah dan rakyat. Namun tetap saja, hukum Islam tidak mengenal pengecualian. Pukulan yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah bentuk pelanggaran. Dalam kitab Al-Kamil fi At-Tarikh, Ibnu Al-Atsir menulis bahwa perbuatan mencambuk tanpa keputusan qadhi termasuk bentuk ta'zir yang hanya boleh dijatuhkan oleh otoritas resmi. Karena Asim melakukannya secara pribadi, maka tindakannya dianggap melampaui batas. Ketika kabar itu sampai ke telinga pemuda yang dicambuk, ia semakin yakin harus menuntut keadilan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan prinsip hukum yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak boleh ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka yang menegakkan hukum untuk orang kecil, tetapi membebaskan orang besar. Pemuda itu berpegang pada keyakinan itu. Ia tidak ingin sekedar memaafkan di awal, karena ia tahu bahwa jika perbuatan ini dibiarkan, masyarakat lain bisa meniru. Maka ia datang menyiapkan diri untuk datang ke majelis khalifah, membawa saksi-saksi dari tempat kejadian. Di sisi lain, para sahabat yang mengetahui kejadian itu menanti bagaimana Sayyidina Umar akan menyikapi laporan ini. Mereka sudah mengenal Sayyidina Umar, tidak pernah menunda kasus apapun yang tidak pernah menutup-nutupi kesalahan keluarga. Tapi sebelum itu semua terjadi, peristiwa di pasar Madinah ini sudah menyingkap sesuatu yang menarik, bahwa bahkan di bawah bayang-bayang kekuasaan besar, hukum Allah tetap punya tempat yang sama bagi setiap orang, termasuk bagi anak seorang khalifah. Aduan rakyat dan reaksi pertama Umar bin Khattab. Suatu siang di Madinah, suasana majelis khalifah Sayyidina Umar tampak seperti biasa. Tidak ada penjaga berlapis, tidak ada protokol panjang. Siapapun yang memiliki persoalan bisa langsung datang dan berbicara kepada Amirul Mukminin. Di antara mereka hari itu, muncul seorang pemuda yang wajahnya tegas tapi tampak menahan sesuatu. Langkahnya cepat tapi penuh keraguan. Ia bukan datang membawa kabar gembira, melainkan sebuah aduan, dan yang diadukan bukan sembarangan, melainkan anak khalifah sendiri. Majelis Sayyidina Umar dikenal sangat terbuka. Tidak seperti istana para raja Persia atau Bizantium, di mana rakyat harus melewati banyak lapisan untuk bisa berbicara pada penguasa. Di Madinah, Sayyidina Umar duduk di tempat yang sama dengan rakyatnya. Kadang di Masjid Nabawi, kadang di halaman rumahnya. Siapapun boleh datang tanpa janji, tanpa izin. Prinsipnya sederhana, yaitu keadilan tidak boleh disekat jarak. Pemuda itu pun berdiri di hadapan Sayyidina Umar dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang membawa keluh kesah atas tindakan putramu, Asim bin Umar." Beberapa orang di majelis sontak menunduk. Ini bukan aduan kecil. Mengadukan anak seorang khalifah di depan umum adalah hal besar. Bisa berbahaya di masa penguasaan lain, tapi tidak di masa Umar.
Sayyidina Umar menatapnya tajam, tapi bukan dengan amarah. Beliau ingin memastikan kata-kata yang keluar adalah kebenaran. Dengan nada tenang beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki saksi atas apa yang engkau katakan?" Pemuda itu pun mengangguk dan menghadiahkan beberapa saksi yang melihat kejadian di pasar. Mereka bersaksi bahwa benar Asim pernah menyambuk pemuda itu dalam perselisihan, bukan karena hukum atau keputusan apapun, melainkan karena emosi sesaat. Majelis hening, semua menunggu reaksi Sayyidina Umar. Sebagian mungkin menduga Sayyidina Umar akan mencoba menengahi atau mencari alasan. Tapi riwayat mencatat Sayyidina Umar tidak sedikit pun berusaha membela anaknya. Beliau tidak menunda perkara itu, tidak menutupinya. Justru beliau memuji kebenaran si pengadu yang datang langsung. "Engkau telah menunaikan hakmu sebagai rakyat. Semoga Allah memberkahi keberanianmu," ujar Sayyidina Umar. Riwayat dari Al-Baihaqi dan Ibnul Jauzi menggambarkan bagaimana Sayyidina Umar sering mengingatkan rakyat Madinah, "Janganlah kalian takut mengadukan siapapun, bahkan jika yang kalian adukan adalah anak Umar sendiri." Prinsip itu bukan sekedar kata. Hari itu, di depan banyak orang, Sayyidina Umar membuktikan bahwa keadilan di masa pemerintahannya bisa benar-benar diakses siapa saja, bahkan untuk menegur keluarganya sendiri. Setelah memastikan bukti cukup, Sayyidina Umar tidak langsung menjatuhkan hukuman. Beliau lebih dulu memanggil Asim ke majelis, bukan diam-diam, tapi di hadapan semua orang. Sayyidina Umar ingin keadilan itu terlihat, bukan disembunyikan. "Bawalah Asim bin Umar ke sini," perintahnya. Seorang pengawal bergegas memanggil Asim yang saat itu sedang berada di rumah. Beberapa saat kemudian Asim datang. Wajahnya tampak heran melihat kerumunan dan ayahnya yang duduk di tengah majelis dengan raut serius. Ia tahu ada sesuatu yang besar. Sayyidina Umar menatap putranya dengan pandangan tegas, lalu bertanya, "Benarkah engkau melakukan apa yang dilakukan orang ini?" Asim menunduk. Ia tidak mencoba berkilat. "Benar, wahai ayahku. Aku terbawa emosi, aku salah." Suaranya lirih tapi jujur. Suasana majelis menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Sayyidina Umar. Inilah ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin, bukan ketika ia mengadili musuhnya, tapi ketika yang sedang diadili adalah darah dagingnya sendiri. Namun Sayyidina Umar tetap dengan wajah datar, seolah tidak sedang berhadapan dengan anak, melainkan seorang warga negara yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. "Jika engkau salah, maka engkau harus menerima akibatnya, sebagaimana orang lain menerimanya," kata Sayyidina Umar. Riwayat menyebutkan Sayyidina Umar tidak menunda penyelidikan. Beliau mengonfirmasi ulang kesaksian, memastikan tidak ada fitnah. Dan setelah semuanya jelas, beliau menegaskan di depan majelis, hukum berlaku sama, tidak ada perbedaan antara anak dan Umar dan rakyat biasa. Kalimat itu menjadi saksi sejarah betapa kerasnya komitmen Umar terhadap keadilan. Reaksi orang-orang di majelis bervariasi. Sebagian menunduk kagum, sebagian lain bahkan meneteskan air mata. Mereka menyaksikan langsung bagaimana seorang khalifah menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak ada pangkat, darah, atau hubungan keluarga yang bisa menjadi perisai dari keadilan. Sayyidina Umar tahu, jika hukum mulai berat sebelah, maka kehancuran suatu umat hanya tinggal menunggu waktu. Setelah peristiwa itu, kabar tentang kejadian di majelis Sayyidina Umar tersebar luas di Madinah. Orang-orang mulai berbicara, sungguh keadilan Umar tidak mengenal batas. Rakyat semakin yakin bahwa penguasa mereka tidak akan menutup mata terhadap kesalahan, meski itu dilakukan oleh keluarganya sendiri. Inilah sebab mengapa nama Sayyidina Umar tetap dikenang sepanjang sejarah Islam sebagai pemimpin yang menolak privilege, bahkan untuk darah dagingnya sendiri. Sidang terbuka, Sayyidina Umar mengadili anaknya sendiri. Hari itu, majelis di Masjid Nabawi penuh sesak. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat datang setelah mendengar kabar bahwa Amirul Mukminin akan mengadili putranya sendiri.
Tidak ada yang percaya pada awalnya. Bagaimana mungkin seorang khalifah akan menempatkan anaknya di kursi terteduh di depan rakyat yang ia pimpin? Tapi inilah Sayyidina Umar bin Khattab, pemimpin yang dikenal lebih takut kepada Allah daripada kehilangan kehormatan dunia. Ketika Asim bin Umar tiba, suasana majelis langsung hening. Beliau berjalan perlahan, tanpa pengawalan, tanpa perlakuan khusus. Wajahnya menunduk, menandakan bahwa beliau sadar kesalahannya sudah menjadi urusan publik. Sayyidina Umar duduk tegak di depan, tidak menunjukkan sedikit pun rasa lembut sebagai seorang ayah. Di hadapannya kini bukan sekedar anak, tapi seorang warga negara yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sayyidina Umar membuka sidang dengan suara lantang. Wahai manusia, hari ini kalian menjadi saksi. Tidak ada darah yang lebih mulia dari darah lainnya di hadapan hukum Allah. Hai anakku, engkau hidup di bawah hukum yang sama dengan rakyat. Kalimat itu menggema di dalam masjid. Beberapa orang menunduk, ada yang meneteskan air mata, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah keadilan yang tidak akan pernah dilupakan. Pemuda yang menjadi korban pun dipersilahkan maju. Ia tampak gugup tapi berani. Sayyidina Umar menenangkan dengan isyarat tangan. Jangan takut, engkau berada dalam perlindungan hukum Allah dan hakmu akan ditegakkan. Ucapnya, lalu Sayyidina Umar memandang Asim, apakah benar engkau mencambuk pemuda ini tanpa izin dan tanpa hak? Asim mengangguk perlahan. Benar wahai ayahku, aku hilaf. Aku marah tanpa berpikir. Aku tidak punya alasan untuk membela diriku. Sayyidina Umar tidak menjawab. Beliau diam beberapa saat, seolah menahan sesuatu dalam dadanya. Setelah itu, beliau berdiri dan berkata tegas, jika demikian, maka engkau telah melakukan pelanggaran terhadap kehormatan seorang muslim tanpa hak. Dan hukum Allah atas kezaliman adalah qisas, balasan seimbang dengan apa yang dilakukannya. Majelis menjadi sangat tenang. Tidak ada suara lain selain langkah kaki Sayyidina Umar yang berjalan mengambil sebatang cambuk. Diriwayatkan dalam Tarikh Ibnu Jarir Al-Kamil fi Al-Tarikh, Sayyidina Umar kemudian menyerahkan cambuk itu kepada pemuda yang menjadi korban sambil berkata, ambillah, balaslah sebagaimana ia telah mencambukmu. Pemuda itu terkejut. Ia menatap cambuk di tangannya, lalu menatap wajah Sayyidina Umar. Tidak yakin apakah ia harus melakukannya. Tapi Sayyidina Umar berkata lagi, kalian ini lebih keras, laksanakanlah. Karena jika engkau tidak menegakkan hakmu hari ini, aku khawatir Allah akan menuntutku kelak karena membiarkan kezaliman. Para sahabat yang hadir terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Mereka tahu, keputusan Sayyidina Umar bukan karena emosi, tapi murni karena keadilan. Ini bukan sekedar kasus keluarga, tapi ujian besar bagi sistem hukum Islam yang sedang ditegakkan. Tidak ada istimewa bagi anak khalifah, tidak ada perlindungan bagi keluarga penguasa. Asim menatap ayahnya, tapi Sayyidina Umar tidak menatap balik. Beliau hanya menunduk, menegaskan bahwa posisi mereka kini bukan lagi ayah dan anak, tapi hakim dan terdakwa. Pemuda itu akhirnya melangkah maju, menggenggam cambuk itu dengan tangan bergetar. Beberapa orang menahan nafas. Sayyidina Umar sendiri tetap duduk, tenang namun tegas. Beliau tahu ini pahit, tapi inilah konsekuensi dari keadilan yang sesungguhnya. Sebelum cambuk itu diayunkan, Sayyidina Umar berkata lagi, kali ini dengan nada berat, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku lebih takut kepada Allah daripada menanggung dosa karena membiarkan kezaliman anakku. Kalimat itu menghantam hati setiap orang di majelis. Sayyidina Umar, sang Amirul Mukminin, tidak sedang mempertontonkan kekuasaan, tapi sedang menegakkan kebenaran atas keluarganya sendiri. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pemuda itu akhirnya menggigil, tidak sanggup membalas. Ia menangis dan berkata, wahai Amirul Mukminin, aku telah memaafkannya karena Allah. Tapi Sayyidina Umar tidak langsung menerima. Beliau menatapnya lama dan memastikan, apakah engkau sungguh-sungguh memaafkan tanpa paksaan? Pemuda itu mengangguk. Sayyidina Umar baru menghela nafas panjang. Cambuk itu pun diturunkan, tapi pelajaran besar telah tertanam di hati semua yang hadir.
Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Zaid bin Sabit yang kebetulan berada di majelis hari itu menyaksikan sendiri bagaimana Sayyidina Umar menempatkan hukum di atas darah. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam kebenaran. Dan sejak saat itu, nama Sayyidina Umar semakin identik dengan satu kata yang abadi dalam sejarah Islam. Al-Adl, keadilan tanpa batas. Sikap pemuda pengadu dan momen kemanusiaan yang menggetarkan. Setelah keputusan dijatuhkan dan cambuk diserahkan ke tangan si pemuda, suasana majelis di Masjid Nabawi berubah tegang. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Sayyidina Umar bin Khattab duduk tegak, menatap lurus ke arah dua orang di hadapannya. Anaknya sendiri Asim yang menunduk penuh penyesalan, dan seorang pemuda rakyat biasa yang kini memegang cambuk keadilan di tangannya. Pemuda itu menatap cambuk itu lama, seolah berat untuk memegangnya. Tangan kanannya gemetar, bukan karena takut kepada Sayyidina Umar, tapi karena ia tahu keputusan ini bukan perkara kecil. Ia baru saja diberi hak oleh khalifah untuk membalas perbuatan anaknya. Hal yang mungkin tidak pernah terjadi di zaman manapun. Beberapa orang di majelis menunduk, sebagian lain menatap penuh harap. Sayyidina Umar memecah keheningan. Suaranya tegas tapi tidak tinggi. Laksanakanlah wahai anak muda. Hukum Allah tidak boleh berhenti karena belas kasihan atau rasa segan. Tegakkanlah hakmu sebagaimana engkau telah dizalimi. Pemuda itu mengangkat pandangan, menatap Sayyidina Umar dan Asim bergantian. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku memaafkannya. Ucapan itu membuat seluruh majelis terdiam. Tidak ada yang langsung bereaksi. Cambuk di tangannya jatuh pelan ke lantai tanah masjid. Sayyidina Umar tidak segera menjawab. Beliau menatap pemuda itu lama, seolah memastikan apakah kata-kata itu keluar dari hati yang tulus atau hanya karena tekanan suasana. Riwayat dari Ibnu Asakir dan Al-Baladhuri menyebut Sayyidina Umar lalu menundukkan kepala cukup lama. Semua mata tertuju kepadanya. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya dan berkata pelan tapi jelas, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menumbuhkan rahmat di hati umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat itu diucapkan dengan nada lega, bukan hanya karena anaknya luput dari hukuman, tapi karena Sayyidina Umar menyadari bahwa di tengah ketegasan hukum, Allah masih menumbuhkan kasih di hati manusia. Keadilan tidak membuat umat kehilangan rasa kemanusiaan. Suasana majelis berubah hening, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan suara burung di sekitar masjid seolah berhenti. Sayyidina Umar kemudian menatap anaknya. Wahai Asim, katanya pelan, engkau telah diselamatkan oleh ampunan saudaramu. Jangan kau ulangi kezaliman walau sekecil cambuk. Asim menjawab dengan suara rendah, aku bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada pemuda ini. Pemuda itu pun mengangguk, menandakan bahwa ia benar-benar memaafkan. Beberapa riwayat menuturkan Sayyidina Umar lalu berdiri dan memerintahkan agar semua yang hadir menyaksikan peristiwa itu memahami dua hal sekaligus, bahwa hukum Allah harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, umat juga diajarkan untuk memaafkan jika hatinya lapang. Keadilan dan rahmat keduanya tidak bisa dipisahkan. Dalam riwayat Al-Baladhuri disebutkan, Sayyidina Umar kemudian memanggil pemuda itu secara pribadi setelah majelis bubar. Beliau bertanya, apakah engkau sungguh tidak menuntut hakmu? Pemuda itu menjawab, aku tidak ingin melihat anak Amirul Mukminin tersakiti, karena kesalahanku telah Allah gantikan dengan kemuliaan, yaitu aku didengar oleh seorang khalifah yang adil. Mendengar itu, Sayyidina Umar meneteskan air mata. Beliau berkata, semoga Allah memberkahimu sebagaimana engkau menegakkan kebenaran tanpa rasa takut. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan salah satu petugas Baitul Mal untuk memberikan hadiah sederhana kepada pemuda itu. Ada yang meriwayatkan hadiah itu berupa 2 pakaian dan sejumlah kecil dirham, bukan untuk membayar maafnya, tetapi sebagai bentuk penghormatan atas keberanian menegakkan kebenaran di hadapan kekuasaan.
Riwayat lain menyebut Sayyidina Umar bahkan memanggil beberapa pejabatnya setelah itu dan berkata, "Inilah contoh bagaimana rakyat harus diperlakukan. Siapapun yang mengadu kepada kalian, dengarkanlah dengan hati yang adil. Jangan kalian biarkan rasa takut membuat lidah rakyat keluh." Para sahabat yang hadir hari itu meninggalkan masjid dengan wajah yang masih tertegun. Mereka baru saja menyaksikan dua kekuatan besar bekerja dalam satu waktu. Kekuatan yang tunduk kepada hukum dan hati manusia yang tunduk kepada kasih. Tidak ada upacara, tidak ada sambutan. Sayyidina Umar hanya berdiri di tempatnya, diam sejenak sebelum meninggalkan majelis. Anak-anak muda di Madinah kemudian menceritakan peristiwa ini dari generasi ke generasi sebagai pelajaran hidup, bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya harus adil, tapi juga mampu menerima ketika keadilan itu berbuah kasih dari rakyatnya sendiri. Dan sejak hari itu, nama Sayyidina Umar semakin dikaitkan dengan dua hal yang saling menguatkan, yaitu tegas dalam hukum dan lembut dalam kemanusiaan. Dampak sosial dan catatan para sejarawan tentang keadilan Sayyidina Umar. Peristiwa di mana Khalifah Umar bin Khattab mengadili anaknya sendiri bukan hanya mengguncang Madinah, tapi juga meninggalkan jejak panjang dalam sejarah pemerintahan Islam. Bagi rakyat saat itu, peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa hukum Allah tidak berhenti di pintu rumah penguasa. Bagi para ulama setelahnya, kisah itu menjadi dalil hidup tentang makna al-adl, keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar. Setelah kejadian itu, nama Sayyidina Umar semakin disegani bukan karena kekuasaannya, melainkan karena keadilannya yang tampak di mata umat. Di masa itu, wilayah kekuasaan Islam membentang luas dari Hijaz hingga Syam dan Irak. Banyak gubernur dan pejabatnya berasal dari kalangan sahabat besar, tapi semua tunduk pada satu prinsip yang diajarkan oleh Sayyidina Umar, yaitu tidak ada seorang pun di atas hukum. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menulis bahwa setelah insiden dengan Asim bin Umar, sang khalifah memperketat aturan bagi keluarganya. Tidak seorang pun dari anak atau kerabatnya boleh berdagang menggunakan nama keluarga khalifah. Sayyidina Umar berkata, "Cukuplah bagi kami dari harta Allah apa yang telah diberikan. Jika kalian berdagang, berdaganglah sebagaimana rakyat berdagang, bukan dengan bayang-bayang kekuasaan." Sikap ini kemudian dikenal sebagai kebijakan etika publik pertama dalam sejarah kekhalifahan Islam. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga menyinggung peristiwa ini ketika menjelaskan bab tentang keadilan para khalifah. Ia menulis bahwa tindakan Sayyidina Umar mengadili anaknya menjadi rujukan bagi para qadhi di generasi setelahnya dalam menegakkan prinsip musawah fil hukum, atau persamaan di hadapan hukum. Tidak ada gelar, nasab, atau jabatan yang bisa menghapus konsekuensi atas pelanggaran. At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk mencatat bahwa kisah ini sempat menjadi bahan pembicaraan di kalangan ulama Madinah, Kufah, dan Syam. Beberapa sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, menyebut kejadian itu sebagai puncak ketegasan seorang pemimpin yang jujur terhadap Allah dan terhadap rakyatnya. Bahkan di kemudian hari, para fuqaha menjadikan kisah ini sebagai dasar dalam pembahasan siyasah syariah, sistem politik hukum Islam yang menempatkan pemimpin dan rakyat dalam kedudukan hukum yang sama. Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah mengutip peristiwa ini sebagai salah satu teladan utama pemerintahan Islam yang sahih. Beliau menulis, apabila seorang pemimpin menegakkan hukum kepada keluarganya sebagaimana kepada rakyatnya, maka itulah tanda bahwa Allah menolongnya dalam kekuasaan. Bagi Ibnu Taimiyah, keadilan semacam ini bukan hanya moral pribadi, tapi pondasi kelangsungan sebuah negara. Sementara itu, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan kisah ini dengan istilah fitnah al-adl, ujian besar keadilan. Menurutnya, ujian terbesar bagi seorang pemimpin bukanlah menghadapi musuh di medan perang, melainkan menegakkan kebenaran ketika yang diadili adalah darah dagingnya sendiri. Al-Ghazali menulis,
Umar telah menegakkan hukum atas anaknya sebagaimana ia menegakkannya atas rakyatnya. Maka Allah menegakkan wibawanya di muka bumi. Catatan serupa juga muncul dalam karya Al-Baladhuri Ansab Al-Asraf. Beliau menambahkan detail sosial setelah kejadian itu. Masyarakat Madinah dikabarkan semakin berani menyampaikan keluhan dan laporan kepada khalifah tanpa rasa takut. Bagi mereka, peristiwa itu menegaskan bahwa pintu keadilan benar-benar terbuka. Seorang laki-laki dari Yaman bahkan pernah datang ke Madinah membawa sengketa tanah dan berkata, "Aku datang karena mendengar Khalifah Umar mengadili anaknya sendiri. Maka aku yakin ia akan mendengarkanku." Sejak itu, sistem pengawasan publik dalam pemerintahan Sayyidina Umar semakin diperkuat. Beliau menunjuk petugas khusus untuk mencatat setiap aduan rakyat. Beliau sendiri sering berkeliling malam hari tanpa pengawalan untuk memastikan tidak ada ketidakadilan yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Semua ini adalah dampak langsung dari kesadaran bahwa pemimpin harus menjadi contoh dalam disiplin hukum, bukan pengecualian. Para sejarawan menilai kejadian itu menjadi salah satu titik balik dalam sejarah etika pemerintahan Islam. Dari peristiwa kecil ini di Madinah, lahirlah pemahaman bahwa legitimasi kekuasaan tidak datang dari garis keturunan, tapi dari keadilan yang dirasakan rakyat. Sayyidina Umar tidak memperluas kekuasaannya dengan perang semata, tapi dengan kepercayaan umat terhadap integritasnya. Dalam pandangan para fuqaha, insiden ini juga membuktikan bahwa rakyat memilih hak moral untuk menuntut keadilan bahkan terhadap pemimpin tertinggi. Dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menulis bahwa Khalifah Umar telah mencontohkan prinsip pengawasan publik terhadap penguasa, sesuatu yang menjadi dasar dari sistem hizbah dalam pemerintahan Islam. Kisah ini terus diikuti berabad-abad kemudian, bukan hanya oleh sejarawan Islam, tetapi juga oleh para cendekiawan modern, sebagai contoh bagaimana nilai hukum Islam mengandung keseimbangan antara otoritas dan tanggung jawab moral. Di setiap era, nama Umar bin Khattab selalu disebut ketika berbicara tentang keadilan pemimpin. Dari semua catatan itu, satu kesimpulan muncul dalam hati para ulama, yaitu keadilan Umar bukan slogan politik, bukan pencitraan di hadapan rakyat, melainkan keberanian menegakkan hukum pada diri sendiri dan keluarganya. Dan karena itulah, para penulis sejarah menempatkan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai simbol dari ayat yang ia jadikan pedoman hidupnya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Itulah warisan moral yang tidak pernah pudar, bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan pada cambuk di tangannya, tetapi pada kejujuran di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.